Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat, 3 Januari 2025, hari biasa masa Natal. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 2, ayat 29, sampai dengan bab 3, ayat 6. Anak-anakku terkasih, jikalau kamu tahu bahwa Kristus itu benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan ini kepadanya menyucikan diri, sama seperti Dia suci adanya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Kristus telah menyatakan dirinya untuk menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 1, ayat 29 sampai dengan 34. Ketika Yohanes membaptis di sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, maka aku memberi kesaksian, dia inilah anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, Kristus adalah sumber kebenaran. Kita lahir dari kebenaran, maka kita disebut anak-anak Allah. Apabila Kristus datang untuk kedua kalinya, kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Dalam bacaan Injil, kesaksian Yohanes penuh daya. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka hendaklah kita percaya. Mengakui Yesus sebagai anak Allah adalah anugerah Allah. Dalam keseharian, Yohanes Pembaptis mampu membaca tanda-tanda, sehingga ia dapat mengenal dan memberi kesaksian bahwa Yesus adalah anak Allah. Sebelum menyambut komuni kudus, kita diajak Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba Allah. Kita percaya bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Bila iman kita bertumbuh dan berkembang, maka kita pun akan mampu membaca tanda kehadiran Allah dalam keseharian kita. Spes non confundit 3. Interaksi antara pengharapan dan kesabaran membuat kita melihat dengan jelas bahwa kehidupan Kristiani
adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan momen-momen yang lebih intens untuk mendorong dan mempertahankan pengharapan sebagai teman setia yang membimbing langkah-langkah kita menuju tujuan perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Saya berpendapat bahwa proklamasi tahun Yobel pertama pada tahun 1300 didahului oleh sebuah perjalanan rahmat yang diilhami oleh spiritualitas populer. Bagaimana mungkin kita gagal mengingat berbagai cara yang melaluinya anugerah pengampunan telah dicurahkan kepada umat Allah yang kudus dan setia? Kita ingat misalnya pengampunan besar yang diberikan Santo Celestinus kelima kepada semua orang yang mengunjungi Basilika Santa Maria di Collemaggiu di Aquila pada 28 dan 29 Agustus 1294, 6 tahun sebelum Paus Bonifacius ke-8 menetapkan tahun suci. Gereja sudah merasakan rahmat yubileum sebagai pencurahan belas kasihan ilahi. Bahkan sebelumnya, pada tahun 1216, Paus Honorius ketiga mengabulkan permohonan Santo Fransiskus untuk memberikan indulgensi bagi semua orang yang mengunjungi Porziun Cola pada 2 hari pertama bulan Agustus. Hal yang sama dapat dikatakan mengenai ziarah ke Santiago de Compostela pada tahun 1222. Paus Kalistus II mengizinkan yubileum dirayakan di sana setiap kali pesta Rasul Yakobus jatuh pada hari Minggu. Alangkah baiknya jika perayaan yubileum yang tersebar seperti ini terus berlanjut, sehingga kuasa pengampunan Tuhan dapat mendukung dan mendampingi komunitas dan individu dalam perjalanan peziarahan mereka. Ziarah tentu saja menjadi unsur mendasar dalam setiap acara yubileum. Memulai sebuah perjalanan secara tradisional dikaitkan dengan pencarian manusia akan makna hidup. Ziarah dengan berjalan kaki sangat mendukung penemuan kembali nilai keheningan, usaha, dan kesederhanaan hidup. Di tahun mendatang, para peziarah pengharapan pasti akan menempuh jalur-jalur kuno dan lebih modern agar bisa menikmati yubileum secara maksimal. Di Roma sendiri, bersamaan dengan kunjungan biasa ke katakombe dan 7 gereja, rencana perjalanan iman lainnya akan diusulkan. Bepergian dari satu negara ke negara lain seolah-olah perbatasan tidak lagi menjadi masalah, dan berpindah dari satu kota ke kota lain sambil menenungkan keindahan ciptaan dan mahakarya seni. Kita belajar menghargai kekayaan pengalaman dan budaya yang berbeda dan terinspirasi untuk mengangkatnya. Keindahan dalam doa kepada Tuhan, dalam rasa syukur atas karya-karyanya yang menakjubkan. Gereja-gereja yubileum di sepanjang jalur ziarah dan di kota Roma dapat berfungsi sebagai oase spiritualitas dan tempat peristirahatan dalam ziarah iman, di mana kita dapat meminum sumber harapan, terutama dengan mendekatkan diri pada sakramen rekonsiliasi, titik awal yang esensial dari setiap perjalanan pertobatan sejati. Dalam gereja partikular, perhatian khusus harus diberikan untuk mempersiapkan para imam dan umat beriman merayakan sakramen pengakuan dosa dan menyediakannya dalam bentuk pengakuan pribadi. Secara khusus, saya ingin mengundang umat gereja-gereja timur, khususnya mereka yang sudah memiliki persekutuan penuh dengan penerus Petrus, untuk ambil bagian dalam peziarahan ini. Mereka telah sangat menderita, bahkan seringkali sampai mati, karena kesetiaan mereka kepada Kristus dan gereja. Dan oleh karena itu, mereka harus merasa diterima secara khusus di kota Roma, yang juga merupakan ibunda mereka, dan mengenang begitu banyak kenangan akan kehadiran mereka. Gereja Katolik yang diperkaya oleh liturgi kuno dan teologi, serta spiritualitas para bapa, para rahib, dan teolog mereka, ingin memberikan ekspresi simbolis dalam pelukan mereka dan saudara-saudari ortodoks mereka di masa-masa ketika mereka menjalani jalan salib mereka sendiri, yang seringkali terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka, tanah suci mereka, karena kekerasan dan ketidakstabilan, ke tempat yang lebih aman. Bagi mereka, harapan yang lahir dari pengetahuan
bahwa mereka dicintai oleh gereja yang tidak meninggalkan mereka, namun mengikuti mereka kemanapun mereka pergi, akan menjadikan simbolisme yubileum semakin kuat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Putramu yang tunggal telah menjadi manusia, dan kami mengalami kehadirannya di tengah-tengah kami. Semoga hidup kami pun dapat kami sesuaikan dengan hidup Yesus Kristus berkat bantuan rahmat-Mu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.